Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, bertemu lagi dalam program Lentera Anugerah Kelas 91. Sebelum kita mendengarkan lantunan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dalam penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan dan kami renungkan menjadi kekuatan dan pedoman dalam hidup kami. Ajari kami untuk memahami dan mengerti ya Bapa, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang saya bacakan dari Yeremia 17 ayat yang ke-7, demikian firman-Nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, saat ini konteksnya Yeremia mengingatkan kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat dari dosa mereka. Karena akan ada dampak atau akibat yang akan mereka alami, yang akan dijatuhkan kepada bangsa Israel ketika mereka tidak segera berbalik kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi? Ternyata konteksnya saat itu bangsa Israel tidak mau mengandalkan Tuhan, mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, dan justru mereka hanya mengandalkan manusiawi mereka. Mereka justru mengandalkan bangsa Mesir. Mereka berharap kepada Mesir untuk menjamin mereka dari rongrongan bangsa lain. Mereka lebih mengandalkan manusia daripada mengandalkan Tuhan. Dalam ayat yang kelima di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan selanjutnya dalam ayat yang ke-6 lebih jelas Yeremia menyatakan bahwa berita yang dinyatakan dalam ayat 5 ini adalah kondisi yang buruk, yang menggambarkan kehancuran hidup sebagai manusia seperti semak bulus di padang belantara dan keadaan yang sangat tidak baik ketika hidup mereka menjadi terkutuk. Bapak Ibu, dalam arti yang sebenarnya kata istilah kutuk ini berasal dari bahasa Ibrani aurar, yang berarti dijijikkan atau dijauhi oleh Allah. Bayangkan sendiri bahwa apa yang terjadi ketika kita dijauhi oleh Allah. Inilah kondisi terkutuk dalam ayat yang kelima. Yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri. Apa artinya? Bahwa mengandalkan manusia itu adalah ketika seseorang menjadikan diri sendiri sebagai pusat pertimbangan, jalan keluar dan orientasi hidup. Dengan kata lain, mengandalkan diri sendiri dan melupakan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang mencekam atau mendesak, barangkali kita juga sering diperhadapkan mengandalkan diri sendiri, manusiawi kita, atau Tuhan. Karena apa yang disebutkan dengan mengandalkan Tuhan berarti mereka adalah orang-orang yang sangat tergantung dan berharap kepadanya. Apapun yang direncanakan ataupun dilakukan, Tuhan tetap dilibatkan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu? Karena ada berkat yang akan turun bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana berkat yang dikatakan dalam hal ini? Diberkati dalam ayat yang ke-7 ini berasal dari bahasa Ibrani barak, yang artinya berlutut di hadapan Allah atau menjalin kedekatan yang sangat kuat. Dan istilah ini ternyata dipakai juga dalam hubungan Abraham dengan Allah. Ketika Abraham menjalin hubungan yang baik dengan Allah, demikian juga Allah berkenan atas hidup Abraham, maka Abraham menjadi sahabat Allah. Hubungan yang sangat dekat, yang dijalin dengan sangat kuat atau dengan baik. Ini adalah cara mengandalkan Tuhan. Tidak hanya berkata-kata, tidak hanya menyampaikan dalam verbal kita, tetapi hubungannya juga harus baik kepada Allah. Bagaimana cara membangun hubungan yang baik? Tentu saja
kita harus mengingat kondisi rohani kita sendiri. Kita harus menyelidiki bahwa sampai mana tingkat intensitas hal-hal rohani yang kita bangun secara pribadi kepada Tuhan. Apakah sudah benar, apakah dengan sungguh-sungguh, atau masih dalam taraf yang salah atau biasa-biasa saja. Karena apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika ayat 8 disampaikan, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini merupakan ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa dalam hidupnya senantiasa akan selalu mendapat berkat. Jadi ketika Tuhan memberkati akibat kesediaan kita mengandalkannya, ini digambarkan seperti pohon di tepi air yang berarti mudah menjalani kehidupan dan tidak mengalami kekurangan. Luar biasa. Bagaimana dengan kita saat ini? Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sampai kapan kita akan terbatas dalam ruang dan gerak? Bahkan kalau kita merenungkan ibadah di gereja dalam persekutuan, harus sampai kapan digantikan dalam keadaan yang terbatas, hanya sebatas ibadah di rumah masing-masing dalam keluarga kita. Bapak Ibu, saya teringat satu lagu pelengkap hidup jemaat, PKJ 241. Mungkin ada di antara kita yang bisa bersama-sama menyanyikannya. Tak ku tahukan hari esok, tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu, saya hampir menangis ketika mendengarkan lagu ini. Oh, di dalam keseharian kita mungkin kita begitu khawatir, takut, dan merasa tidak berdaya. Tapi ingatlah, ketika kita hanya mengandalkan diri sendiri, maka kita tidak akan mungkin dapat melewati kehidupan ini. Kita tidak akan mungkin melalui setiap pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Tetapi lagu PKJ 241 ini mengajarkan kepada kita seperti dalam Yeremia 17 ayat 7. Andalkan Tuhan, karena ada selalu tangan yang menopang dan juga mencukupkan hidup kita. Ada tangan Tuhan yang selalu membantu kita di dalam segala kesulitan, asalkan kita mau mengandalkannya dan percaya bahwa dalam perlindungannya semua akan baik-baik saja. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama saling menguatkan, kita sama-sama saling mensupport, saling memperhatikan walaupun dari rumah kita masing-masing, melalui media yang ada, melalui sarana WhatsApp group dari jemaat, dari komisi-komisi, dari setiap keluarga kita. Pergunakan dengan sebaik mungkin untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Karena kita tidak mampu kuat oleh diri kita sendiri, atau hanya mengandalkan apa yang ada pada kita atau orang lain.
Tapi Tuhan dan firman-Nya selalu menguatkan kita. Tuhan melalui firman-Nya selalu memberi kekuatan kepada kita. Semoga hari-hari kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan iman kita semakin bertumbuh meskipun dalam keadaan sulit saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan dalam pengertian untuk menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga kami diberkati dalam hari-hari kami. Kami percaya Bapa, ketika kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan selalu ada dan menopang bagi kami. Kami juga mau berdoa Bapa, biarlah sepanjang hari ini Tuhan senantiasa memberkati aktivitas kami. Tuhan senantiasa melindungi diri kami, terutama dalam kesehatan kami, pekerjaan kami, segala permohonan dari pribadi lepas pribadi, terutama bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, dalam masa-masa pemulihan. Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia dan seluruh dunia. Kiranya Tuhan pulihkan dunia kami ini dengan kesembuhan, dengan segala sesuatu yang baik yang kami rindukan dalam keadaan saat ini. Kami berdoa secara khusus untuk tim medis, untuk perawat, dokter, bahkan semua orang yang terlibat dalam garda terdepan. Tuhan juga memberkati mereka dalam kesehatan dengan semangat yang kuat untuk saling menjaga diri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih setia dari Allah Bapa dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, salam sehat Klasis 91.